Hai, selamat datang di channel Bestrian Studios. Oke, sekarang kita masuk ke konten Tanya Kaleng episode kedua. Seperti Tanya Kaleng di episode pertama, aku akan memasukkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah aku tulis dari instastory yang telah aku buat seperti ini. Dan sudah banyak sekali pertanyaan dari teman-teman semua. Semua pertanyaan ini bakalan aku jawab dengan singkat, jelas, dan padat. Langsung saja aku bakalan masukin semua pertanyaannya ke dalam kaleng ini. Oh, dan ternyata di sini banyak uangnya. Karena itu sebenarnya buat celengan juga, bisa buat celengan dan aku jadiin konten. Oke, kita kocok. Pertanyaan pertama. Punya adik atau kakak berapa? Punya adik ada 1, kakak ada 3. Langsung ya. Aku bakal cepet, gak cepet banget sih. Langsung singkat, jelas, dan padat. Pertanyaan nomor 2. Kakak, kalau kakak masuk gimana? Ini yang nanya maksudnya apa ya? Kakak kalau kakak masuk gimana? Masuk apa? Masuk ini apa ini? Masuk apa? Kalau kakak masuk rumah ya baca doa. Kalau kakak masuk masjid baca doa dulu kaki kanan. Pertanyaan ketiga, rumahnya di mana? Mau tahu rumah aku? Di sini. Ya, itu adalah rumah aku. Jadi kalian bisa kunjungi rumahku dan itu rumah pertama. Rumah kedua ada di sini. Rumah ketiga di sini. No. Pertanyaan selanjutnya, kenapa jadi Tanya Kaleng gak biasa aja Q&A? Sebenarnya aku udah jelasin di Tanya Kaleng episode pertama, tapi singkatnya saja, aku nemuin kaleng ini di meja, terus aku kepikiran mau bikin Q&A, tapi aku nggak mau sama gitu. Maksudnya nggak mau sama kayak bacain di HP atau langsung gitu. Aku mau memanfaatkan kaleng ini dan aku nggak punya HP lagi gitu. Aku cuma punya HP ini yang jadi kamera dan bisa sih sebenarnya kalau misalnya aku pakai HP kakak atau yang lainnya, tapi aku mau memanfaatkan kaleng ini. Jadi aku mau beda dari yang lain, kemudian aku memanfaatkan kaleng ini. Pertanyaan selanjutnya, gimana menyikapi berita tentang tahun 2020 ini yang disebut dengan tahun Dukhon? Aku pribadi sering mengintrospeksi diri untuk lebih meningkatkan keimanan aku, ketakwaan aku, ibadah aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aku mengimani hari kiamat itu akan terjadi dan aku tidak tahu kapan terjadinya. Maka dari itu aku selalu belajar bagaimana memperbaiki diri aku, apa yang masih kurang dalam diri aku, dan terus aku belajar. Dan untuk yang belum tahu apa itu Dukhon, apa itu tahun Dukhon? Tahun Dukhon itu adalah salah satu ciri tanda kiamat yang dimana akan terjadi asap tebal yang panas yang menyelimuti seluruh dunia ini selama 40 hari 40 malam. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga manusia melihat 10 tanda bencana penenggelaman manusia ke tanah di negeri barat, di negeri timur, dan di Jazirah Arab. Terjadinya Dukhon, munculnya Dajjal, munculnya Dabbah, terbitnya matahari dari barat, dan api yang keluar dari cengkungan Aden yang mengusir seluruh manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 2901. Jadi menurut aku, tanda-tanda kiamat memang sudah banyak yang terjadi dan terlihat. Dan sekarang bagaimana persiapan yang telah kita lakukan? Apa saja amal yang telah kita lakukan untuk tibanya hari kiamat nanti? Karena ingat, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan terjadinya hari kiamat itu akan terjadi. Jadi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya akan terjadinya hari kiamat, kita harus mempersiapkan segalanya mulai dari sekarang, tidak ada nanti-nanti. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau Kak Bagian udah sukses YouTube-nya, konten dakwahnya, selanjutnya mau ngapain? Aku bakal terus garap konten ini karena ini semua adalah bentuk strategi dakwah aku melalui sosial media. Karena strategi dakwah aku ada banyak, ada turun ke lapangan, kemudian ada via media sosial, kemudian ada di lingkungan keluarga aku, kemudian ada di lingkungan saudaraku, banyak sekali. Dan tujuan dakwah aku ini bukan ingin sukses di YouTube, di media sosial atau di mana-mana. Tujuan dakwah aku ini hanya ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan ingin menjadi orang yang manfaat untuk banyak orang. Doakan saja semoga aku bisa terus istiqomah di jalan Allah. Semoga aku bisa istiqomah dengan apa yang telah aku ucapkan. Semoga dakwah Islam aku bisa istiqomah dan semoga aku bisa terus bermanfaat bagi banyak orang. Pertanyaan selanjutnya. Masya Allah, semoga kita tetap dalam lindungan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus pertanyaannya di mana? Ini bukan pertanyaan. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya, udah ada rencana ke jenjang pernikahan? Wow, ini yang nanya siapa? Buat ke pernikahan masih panjang.
aku masih banyak belajar, aku masih kurang segalanya, aku masih belum bisa apa-apa. Tapi kalau nikah emang mau, belum banget aku rencanain semuanya, itu masih panjang. Aku mau fokus dulu memperbaiki diri aku sampai aku menemukan waktu yang pas dan Allah menjawab semua doa aku. Pertanyaan selanjutnya, semoga hari ini Anda bahagia, amin. Oh, ada 2 nih pertanyaan. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillahirobbilalamin, aku sehat, alhamdulillah. Dan semoga teman-teman aku semua dimanapun berada, semoga kita semua sehat, disehatkan Allah Subhanahu Wa Taala dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dari mara bahaya apapun dan dari penyakit apapun, amin ya Allah ya Rabbal. Pertanyaan selanjutnya, pandangan Bagin tentang gak boleh ke masjid gara-gara corona. Oke, sekarang terjadi virus corona, wabah corona ada di mana-mana, dan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa. Dan bukan hanya Majelis Ulama Indonesia, ulama-ulama di luar negeri sana semuanya sudah mengeluarkan fatwa bahwa ringankan untuk kita sholat berjamaah di rumah apabila wabah di daerah tersebut sudah tersebar banyak yang mengakibatkan banyak mudaratnya apabila kita keluar rumah. Dan ulama-ulama kita yang mengeluarkan fatwa ini tidak semena-mena, tidak seenaknya hanya mengeluarkan fatwa ini. Mereka berdiskusi, mereka merencanakan dengan matang-matang bagaimana dahulunya, ada sejarahnya atau tidak, terus dirancang oleh mereka. Dan dahulu pada zaman Rasulullah SAW pernah ada ketika di sana hujan lebat, angin besar, dan untuk keluar rumah banyak mudaratnya, boleh dianjurkan pada saat itu untuk sholat di rumah. Dan azan pada waktu itu diganti lafalnya menjadi sholatlah kalian di rumah. Dan menurut saya memang harus kita lakukan apabila kita keluar rumah. Kamu di daerah dimanapun yang virus coronanya banyak, meningkat, mudaratnya lebih tinggi, kita harus menaati fatwa tersebut. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, janganlah kamu memasuki ke dalam negeri yang ada wabahnya. Jadi bisa disimpulkan apabila terjadi wabah dalam suatu negeri atau daerah, janganlah kamu mendekati. Jadi lebih baik kamu di rumah. Karena jika kamu sering ke masjid, insya Allah pahalanya akan sama untuk pada saat ini. Jadi jangan ada perdebatan. Kita sebagai orang yang awam, kita harus mencari tahu, terus menggali tentang seluruh informasi. Karena sekarang banyak informasi yang hoax. Hati-hati ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau udah lulus kuliah ngapain nih? Sebenarnya rencana aku banyak, tapi aku bakal prioritasin. Aku bakal bangun bisnis kembali. Kemudian kalau ada kesempatan aku mau ngambil S2. Kemudian aku mau membangun dan menekuni tentang komunitas sosial dan masih banyak yang lainnya. Rencana selesai aku kuliah sedang aku garap. Jadi doakan saja semoga yang aku harapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan selanjutnya. Masih ada beberapa. Kau umur berapa tahun? 18 tahun. Langsung biar cepat. Next question. Lagu terakhir yang didengar, lagu apa ya? Jadi nggak ngedengerin lagu sih. Kemarin aku dengerin lagu apa? Aduh lupa judulnya. Itu lagu apa ya? Aku kemarin beberapa ngedengerin lagu sih. Lagu Imagine Dragon, tapi aku nggak tahu judulnya. Pertanyaan selanjutnya. Warna kesukaan banyak. Hitam, putih, biru, kuning, merah, biru, hijau, biru, merah. Diulang ya. Pokoknya banyak. Aku lebih suka hitam, putih juga aku suka. Aku juga suka biru, tapi lebih ke kuning. Ya pokoknya banyak kesukaan aku. Pertanyaan selanjutnya. Oh, 2 lagi. Tipsnya istiqomah hijrah Kang. Oke. Yang pertama, kamu harus terus semangat belajar tentang apa itu agama Islam sebenarnya. Dan yang kedua, kamu harus banyak sejarah tentang peradaban Islam. Aku menyarankan kamu baca di kitab Sirah Nabawiyah. Di situ menjelaskan tentang bagaimana biografi Nabi Muhammad SAW dan peradaban Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan banyak kisah-kisah yang menakjubkan yang membuat kita makin istiqomah untuk hijrah, untuk berubah, untuk meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cepetan gak sih? Dan yang ketiga, kamu harus banyak pergi ke kajian atau mendengarkan kajian-kajian di YouTube atau di yang lainnya yang terus kamu haruskan dari ceramah-ceramah ulama-ulama dan ustadz-ustadz. Dan yang keempat, kamu harus mencari teman-teman yang soleh atau soleha, karena hubungan yang dijalin di jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang tujuannya sama, menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan saling memotivasi, itu akan saling menguatkan satu sama antara kamu dengan yang lainnya. Dan sebenarnya masih banyak tips agar kita terus istiqomah dalam hijrah kita, tapi di sini aku bakal ngasih 4 saja. Doakan semoga kita semua terus bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya Allah. Pertanyaan terakhir, kenapa bisnis Ciloynya gak dilanjutin? Oke, kamu kangen ya? Aku juga sama. Sebenarnya banyak yang nanyain Ciloynya kemana, jual lagi enggak, kenapa gak dilanjutin? Jadi sekarang aku bakal fokus sama kegiatan belajar aku dulu. Aku nggak bisa fokus banyak hal, aku harus fokus satu-satu. Dan insya Allah nanti kalau aku udah lulus kuliah, aku bakal melanjutin semua bisnis yang telah aku buat. Doakan saja semoga semua usaha yang telah aku buat Allah lancarkan dan Allah ridhoi, amin ya Allah. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nanya sama aku. Semoga semuanya bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya sama-sama. Saya Baginda Bisrian Gunawan, Your Hijrah. Bye.